Pemirsa, kedaulatan Indonesia dalam sektor pertambangan semakin terlihat. Bukan hanya kepemilikan saham, tetapi Indonesia berhasil membuat perusahaan tambang satu persatu, membuat fasilitas pemurnian atau smelter bernilai triliunan rupiah untuk mendorong nilai tambah hasil tambang Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia untuk merebut kedaulatan sektor pertambangan dalam negeri semakin membuahkan hasil. Kita lihat di Freeport misalnya, selain divestasi saham sebesar 51%, Indonesia juga berhasil memaksa Freeport membangun smelter senilai 56 triliun rupiah di kawasan ekonomi khusus Java Integrated and Industrial Port District atau JIPE yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Tidak berhenti sampai di pembangunan smelter, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mempercepat negosiasi penambahan 10% saham pemerintah di PT Freeport Indonesia. Alot, bukan hal yang gampang, hal yang sangat, dan saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Pak Menteri SDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan, karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia. Ya. Tidak hanya Freeport, pemerintah Indonesia juga terus mendorong pembangunan fasilitas pemurnian hasil pertambangan atau smelter untuk komoditas lain. Salah satunya nikel yang terbukti membuahkan nilai tambah yang fantastis. Bahwa hilirisasi yang beliau juga dorong pastikan itu bisa terjadi seperti nikel yang dulu hanya mungkin 1-2 miliar Pak, sekarang 40 miliar. Ini luar biasa, dan hari ini setelah nikel beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ, tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik ya bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia karena bahan bakunya selenium juga ada di sini. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan sulitnya mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun fasilitas smelter di Indonesia. Meski begitu, Presiden menyadari pembangunan fasilitas smelter membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga perusahaan harus melakukan kalkulasi yang tepat sebelum membangun smelter. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Presiden juga menegaskan hilirisasi dengan pembangunan smelter merupakan upaya Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor barang mentah ke luar negeri, sehingga memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Hilirisasi ini pun diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 69 tahun 2024 dan Permendag 10 tahun 2024 yang melarang ekspor konsentrat tembaga dan mineral strategis lain yang dimulai pada 1 Januari 2025. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.